kota Kana yang di Galilea. Ini catatan pentingnya nih, ada Kana di Galilea. Bahkan pertama dia bilang Kana yang di Galilea, di akhir bacaan Injil juga tadi bilang Kana yang di Galilea. Ini penting karena sering berita-berita yang kita terima di sini ada Kana di tempat lain yang dirusakkan dan lain-lain, sering menjadi berita hoax, olah-olah Kana yang di Galilea. Padahal di Kana di Galilea itu aman-aman saja, ada kerukunan hidup di sana. Ya, pernah kali lalu tahun berapa itu terjadi seperti itu. Berita datang di Indonesia bahwa Kana di Galilea ada diserbu oleh orang Israel dan seterusnya. Padahal Kana bukan di Galilea tapi Kana. Padahal itu Kana yang ada di tempat lain, dirusakkan oleh orang lain. Oke. Kana itu kira-kira dari Nazaret. Jadi kita tahu bersama Yesus dengan orang tuanya hidup di Nazaret. Itu kira-kira dengan mobil sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau macet bisa sampai setengah jam kita dari Nazaret menuju ke Kana. Itu mobil ya. Kalau jalan kaki berarti lumayan juga itu ya. Kira-kira dan Kana itu agak sedikit ke atas ke gunung. Jadi kalau Nazaret itu di Winangun, Kana itu kira-kira ada di Kali. Atau kira-kira Nazaret itu ada di Tinoor, Kana itu kira-kira Tomohon. Jadi dia agak naik ke atas ya. Jadi nanti setelah itu kita turun lagi sudah ada Tiberias, Danau Tiberias, Kapernaum ada di bawahnya. Seperti itu. Dan tadi penginjil Yohanes bilang pada hari ketiga. Hari ketiga itu hari apa ya? Hari Rabu. Hari Selasa. Hari ketiga itu hari Selasa karena orang Yahudi itu hari pertama adalah hari Minggu. Minggu, kedua Senin, ketiga itu Selasa. Yesus dan murid-murid rupanya diundang datang juga ke pesta perkawinan di Kana itu. Kana itu daerah yang subur karena di pegunungan, banyak sekali zaitun, banyak sekali anggur tentu, dan banyak sekali delima. Sekarang banyak juga yang memproduksi, kalau kita ke Kana itu minum anggur delima. Dan anggur itu ya tadi itu pemimpin pesta bilang biasa orang kasih dulu itu anggur yang baik. Anggur yang baik itu berarti anggur yang sudah disimpan bertahun-tahun. Ya, jadi kalau kita membeli anggur juga harganya beda sekali. Botol yang sama tapi harganya bisa beda. Kalau baru diproduksi 1 tahun atau beberapa bulan lalu, ya itu mungkinnya $1 atau berapa dolar. Tapi kalau sudah yang lama 10 tahun, ya, botolnya sama, ukurannya sama, harganya itu lebih bisa jadi $10 atau 5 euro, semacam begitu. Jadi harganya beda. Jadi semakin lama anggur itu disimpan, itu semakin bagus rasanya, semakin tinggi juga harganya, begitu katanya. Jadi harusnya pesta itu tuan pesta sudah menghidangkan lebih dulu anggur yang paling baik yang tentu disimpan lama. Tapi tadi ya malah anggur yang paling baik itu disajikan setelah orang sudah ya puas-puas minum anggur yang pertama itu. Nah, itu cerita. Tapi menarik ini kisah tentang mujizat. Kita tahu ini, semua kita tahu mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan setiap cerita mujizat, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah membuka, menyingkap, mengungkap tentang Allah. Membuka, menyingkap, mengungkap Allah. Dan minggu lalu ya kita sudah merayakan tentang pesta pembaptisan Tuhan. Sebelumnya kita merayakan Natal dan kita menyadari bersama di situ, mengimani bersama di situ bahwa dia yang dibaptis minggu lalu di Sungai Yordan itu dan dia yang lahir di kandang Natal itu adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Mujizat pertama yang terjadi di Kana itu sebenarnya mengungkap sekali lagi siapa dia itu
Dan untuk apa dia ada di situ? Untuk apa dia ada bersama-sama dengan kita? Agak sedikit dipaksa sebenarnya tadi oleh Bunda Maria, ya. Ketika Bunda datang dan melihat ini tuan pesta kehabisan anggur, dia datang bisikan, "Nah, mereka kehabisan anggur. Buat jo sesuatu untuk mereka." Ya. Tapi Yesus malah sedikit kasar. Ya, kalau bahasa aslinya dia tidak bilang ibu, dia bilang, "Mau apa dengan aku perempuan?" Kasar sedikit ya. Kalau bahasa aslinya pakai, "Mau apa dengan aku wanita?" Dan wanita yang berdiri di bawah kaki salib Yesus, pada itulah dia sedikit memaksa Yesus. Dia mau bilang, "Nah, ini saman hukuman ini harus bergeser. Saman hukuman ini harus beralih. Sekarang sudah sepatnya takkan saman rahmat." Nah, seperti dalam bacaan pertama tadi ya, ketika orang Israel tidak setia pada janji cinta dengan Tuhan, itu mereka mengalami pembuangan. Tapi kemudian Yesaya tadi memuji kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, bahwa mereka itu nanti bukan lagi yang disebut sebagai yang ditinggalkan suami, mereka bukan lagi yang sunyi, tapi mereka sekarang itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Mereka sudah bersuami, mereka sudah memiliki kebahagiaan. Maka peristiwa mujizat tadi pun terjadi. Kita juga tahu bersama anggur, ya, anggur itu adalah simbol berkat dan rahmat. Dalam kitab suci, anggur itu adalah simbol berkat dan rahmat. Yesus mengubah air menjadi anggur, mau memberikan kepada kita, menyatakan dengan tegas bahwa sekarang kamu hidup dalam saman rahmat dan kamu akan dilimpahi dengan rahmat dan berkat Tuhan. Ini penting. Perubahan ini, kita tidak lagi hidup dalam saman hukuman, tetapi kita hidup dalam saman yang penuh rahmat, karena kita memperoleh rahmat dan berkat. Dan itu juga ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi. Tanda bahwa kita berada dalam saman rahmat itu, masing-masing kita diberikan oleh Roh yang satu dan sama, itu kurnia karunia. Ada yang punya karunia sabda pengetahuan, ada yang punya karunia bisa menafsirkan bahasa roh, ada yang punya karunia berbahasa roh, ada yang punya karunia iman, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing kita ketika kita berada sekarang ini, berada dalam saman rahmat itu, kita diberikan, dilengkapi dengan karunia. Tetapi segera ada catatan penting di situ, bahwa karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan oleh Roh yang satu dan sama kepada kita masing-masing itu, jangan sampai membuat kita tepuk dada. Ngananya ada bahasa roh, kita ada bahasa roh. Ngananya ada sabda pengetahuan, kita ada sabda pengetahuan. Ngananya beriman, apalagi begitu ya, kita lebih beriman. Nyanda punya ini, kita punya itu. Tidak boleh. Karena karunia yang berbeda-beda itu Tuhan berikan kepada kita masing-masing, supaya kita saling melengkapi, saling memperkaya menjadi satu kesatuan. Ini penting. Apa artinya kita memiliki bahasa roh? Apa artinya kita beriman, tetapi lalu kita menjadi pemecah belah, menjadi troublemaker di dalam kehidupan stasi? Apa artinya kita punya sabda pengetahuan? Tuhan berikan kita kecerdasan, kepintaran, tapi malah kecerdasan dan kepintaran itu kita pakai untuk menghasut orang lain. Kau ini nggak usah pergi ikut-ikut orang di sana. Orang kau begini begitu. Bukan.
karunia yang berbeda-beda yang Tuhan kasih kepada kita itu supaya kita saling melengkapi, saling memperkaya satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan supaya menjadi tanda kemuliaan bagi Tuhan. Air menjadi anggur itu ketika orang-orang menikmatinya yang dialami apa? Sukacita dan bahagia. Maka tanda dari saman rahmat yang kita alami adalah jadikanlah diri kita ini pembawa damai dan sukacita. Ada doa selalu dipuji syukur itu ya. Jika ada ini, jadikanlah saya ini. Jika jadi ini, ada perpecahan, jadikanlah saya tanda persatuan. Jika ada perselisihan, jadikanlah saya pembawa damai. Kita harus menjadi penyalur anggur Tuhan, atau bahkan kita menjadi anggur Tuhan, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan yang senantiasa menyalurkan, membagikan kebahagiaan dan rahmat kepada siapa saja supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengalami damai dan sukacita. Itu pesan hari ini. Tapi hal lain juga, tengok kepada ibu kita ini, luar biasa. Dia tahu bahwa mereka itu kekurangan anggur. Tanpa orang-orang itu datang bilang kepada dia, "Ibu, kami kekurangan anggur." Tapi dia selalu datang, tahu. Nah, sekarang harusnya kita datang kepada dia. Kalau kamu kekurangan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, keluarga-keluargamu, karena mungkin anak bikin pusing kepala, suami bikin pusing kepala, istri bikin pusing hati, datang kepada dia. "Bunda, tolong bilang kepada putramu supaya keluarga saya ada damai dan sukacita." Datang bilang kepada dia, dia menjadi pengantara kita kepada putranya. Pasti dia akan sedikit memaksa kepada putranya, seperti juga peristiwa di Kana itu. "Nak, tengoklah keluarga sana itu, anaknya bikin repot mereka itu. Tengoklah keluarga sana itu, suaminya begini. Tengoklah ke sana itu, istrinya begini. Tengoklah keluarga sana selalu dihina, dibuli oleh ini. Buatlah supaya mereka itu bahagia." Maka jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya ibu yang selalu mendengarkan kita dan menjadi pengantara kita. Bawalah pergumulan-pergumulanmu selalu kepada dia untuk dia sampaikan kepada putra. Kadang-kadang juga kita salah berdoa. Kita pikir beliau punya kuasa, padahal yang punya kuasa itu adalah putranya. Dia menjadi pengantara yang paling dekat. Bahkan bagi kami MSC, dia menjadi bunda hati putranya. Sangat dekat, dan apa yang dia minta kepada putranya, pasti putranya berikan, meskipun saatnya belum tiba seperti tadi. "Mau apa dengan aku ibu? Saatku belum tiba." Tapi karena dia tahu mamanya minta kepadanya, dia berikan. Catatan terakhir adalah ini. Mujizat itu terjadi karena juga ada kerjasama dengan manusia. Tuhan memang punya kuasa untuk membuat apa saja bisa terjadi. Tapi juga rupanya Tuhan butuh juga kita untuk menjadi pembantunya. Dengan apa? Dengan lakukanlah apa yang dia katakan. Bunda Maria bilang kepada mereka, kalau dia bilang apa-apa, mau dibuat yo itu. Maka sebenarnya Bunda mau bilang kepada kita sekalian, lihatlah putraku, lihatlah apa yang dia katakan kepadamu dalam kitab suci, dan lakukanlah itu. Kalau kamu melakukan itu, mujizat itu terjadi pada diri dan hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.